Itu teman-teman saya yang males-males, ya ada beberapa yang malas nggak mau ngerjain, itu punya duit, saya ngerjain. Jadi seneng banget, sampai Bu Dewi itu panggil saya Linda Blair gitu katanya, karena suara saya juga nggak pernah pelan tuh. Hai, halo Sobat Turan Podcast. Kembali lagi di Turan Podcast. Suara kita karya bersama. Bersama saya Dita Ngeraini yang akan menemani kalian dalam episode hari ini. Nah, teman-teman semua, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Dr. Linda Fauzia Aryani, SPD, MPD. Terima kasih. Bu Linda, bagaimana kabarnya hari ini? Senang. Kalau pulang ke Malang itu selalu happy. Selalu happy. Iya. Kenapa dulu? Kalau pulang kampung halaman. Iya, ya benar ya. Iya. Kalau ke kampung halaman, apalagi masih masa-masa mudik sekarang Iya ya. betul. Terus apalagi sekarang mudiknya nggak cuma ke rumah tapi juga ke sekolah. Jadi tambah happy. Karena setiap sudut sekolah ini penuh dengan kenangan. Iya Bu, saya juga dengar dan sempat riset juga ya Bu di beberapa media sosial dan beberapa ibu guru. Katanya nih teman-teman, Ibu Linda adalah alumni SMK Negeri 1 Turen. Tepuk tangan dulu dong. Nah ini nih. Wow. Ini di sini Bu ya? Before and after. Ini waktu kegiatan pramuka di Lemdik Lawang. Jadi saya dulu tuh aktif pramuka di sini. English Club ikut. Saya dulu ketua OSIS juga. Wow. Terus saya ketua English Club juga. Saya ikut pramuka juga. Ya, bagus banget ya ampun. Jadi kalau dulu ada siswa yang nggak pulang-pulang dari sekolah itu salah satunya saya. Cinta sekolah banget Bu ya? Iya cinta banget. Sekarang ada kali ya, masih ada anak-anak yang sekarang yang lebih kerasan pulang sekolah daripada di rumah juga ada Banyak gitu ya. sekali, masih banyak. Apalagi kalau pramuka kayak gini Bu. Banyak ya. Banyak. Kayaknya mau ngikutin jejak saya itu. Kalau boleh tahu nih pada tahun berapa ya? Ini kalau nggak salah 2003. Iya 2003 itu saya kelas 2 berarti. Awal kelas 2 ini, naik 2003 ini. Ini waktu saya habis kegiatan ini mewakili sekolah ikut Raimuna Nasional di Prambanan. Dulu saya ikut tim kabupaten Raimuna Nasional. Sekali temannya Bu ya, pasti seru banget sih ya tuh kalau nyuar. Dan sampai sekarang beberapa itu masih silaturahmi sampai sekarang. Kalau ngomongin pramuka nih Bu ya, saya tuh paling suka sama kayak camping-campingnya gitu ku. Apalagi kalau malam api unggun saya paling suka. Ya paling suka ya. Tapi kebetulan waktu SMP saya ikut pramuka, jadi di SMK ini saya baru ikut. Memang seru banget pramukanya. Jadi Bu Linda itu dulu ikut pramuka mulai dari siaga. Sampai kuliah itu saya masih tetap ikut pramuka. Cuma aktifnya sudah tidak di gugus depan lagi, aktifnya di Dewan Kerja. Iya, jadi ya Allah ini acara pelantikan sama Pak Bupati dulu kalau nggak salah. Waktu kecil, sekarang udah berubah. Jadi awal-awal ikut pramuka itu mulai dari SD, SMP atau Iya, mulai dari SD udah seneng ikut pramuka. Kok di sini apa itu namanya ada pramuka ya, ikut pramuka lagi. Ini kegiatan di Lebak Harjo. oh iya Kegiatan terakhir kayak ini 2008 ya, ini sebelum saya hijrah ke ini Kalimantan. masih gemoy-gemoy gitu Bu ya. Sekarang lebih gemoy lah. Oke, dari SMK lanjut kuliah, bahkan sampai S3 ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Siapa yang memotivasi Ibu untuk terus melanjutkan pendidikan? Apa ya? Saya tuh hampir putus sekolah loh di SMP itu. Karena tahun 98 itu bapak saya kena PHK, terus ya saya hampir putus sekolah. Bahkan saya waktu SMK itu betul-betul cari uang sendiri buat SPP. Apa yang saya lakukan kalau dulu setelah PSG itu kan ngerjain laporan. Itu teman-teman saya yang males-males, ya ada beberapa yang malas nggak mau ngerjain, itu punya duit, saya ngerjain. Jadi dari situ Bu ya, kenapa? kayak IoT gitu Bu. Ya cuma nulis laporan aja. Dulu saya nggak punya komputer, saya itu langganan warnet ya rental komputer malah karena nggak pakai akses internet kan di depan rumah sakit Bogor itu. Jadi saya dari sekolah sini ke sana jalan kaki. Iya, saya rumahnya di Sudimoro. Jadi Lagi enggak, jalan kakinya dari sini ke Bogor.
ke rumah sakit Bogor itu. Jadi pulang sekolah selalu ke situ ngerjain laporannya teman-teman. Jadi udah langganan kayak di rumah sendiri jam 9 malam biasanya saya baru pulang. Jadi seminggu itu saya bisa ngerjain 5 sampai 6 laporan gitu. Situ saya bisa bayar SPP waktu itu. Terus saya juga ini kan sering ikut lomba-lomba. Jadi dulu kesiswaannya itu kan Pak Ridwan. Jadi kalau ada bocoran lomba itu saya selalu ikut. Sebenarnya bukan karena saya pinter ya, karena saya mengincar hadiahnya. Saya jadi multi dorongan kita. Iya, karena waduh kalau nggak punya duit dapat dari mana ya? Jadi setiap kali ada event lomba itu saya pertama kali kan dapat hadiah itu. Seneng banget lah lumayan buat bayar SPP. Jadi karena itu dan saya jadi semangat lagi kalau setiap ada lomba selalu ikut gitu. Terus enak lagi apa? Kalau pas kita jalan keluar waktu itu yang saya seneng apa? Makannya mesti enak. Iya, dikasih makan enak. Jadi kalau kita yang jarang makan di warung, pas dapat makan enak lah semangat. Itu yang bikin saya semangat. Iya. Kita juga sempat dengar bahwa ibu suka bahasa Inggris ya. Iya, Ikut juga betul. dalam bahasa Inggris. Dulu ikut lomba debat bahasa Inggris, pembinanya Bu Dewi sama Bu Mukti dulu. Beliau berdua sudah pensiun. Jadi seneng banget. Sampai Bu Dewi itu panggil saya Linda Blair gitu kan. Karena suara saya juga nggak pernah pelan tuh. Dapat bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya sebenarnya nggak bisa loh. Jadi yang pertama kali kasih saya semangat bahasa Inggris itu namanya Bu Dwiyani. Ini masih ada nggak Mas sampai sekarang? Ada. Ya, Bu Dwiyani itu dulu kan kelas 1 saya ngajar Bu Dwiyani. Terus Bu Dwiyani itu nyari untuk debat bahasa Inggris gitu. Cuma kan saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya ngasih tubi aja nggak bisa. Tapi karena saya pengen itu tadi pengen dapat peluang bisa ikut lomba-lomba, akhirnya saya belajar. Waktu itu naskahnya yang suruh perkenalan bahasa Inggris itu saya dibikinin tetangga. Jadi 1 minggu sebelum saya disuruh perkenalan, saya udah hafalan duluan. Nah, cuma ya saya hafal lancar di depan, nah pas ditanya artinya nggak tahu artinya gitu. Cuma ngomongnya udah lancar aja bahasa Inggris karena saya hafalan gitu. Berarti dari yang kita nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, Sehafalan ya. saya hafalan. Iya, kalau cuma hafalan aja kan bisa, tapi nggak tahu artinya. Teman saya tepuk tangan semuanya, "Ih, kamu hebat nih, kamu hebat sekali," pikirku. Padahal aku nggak tahu artinya. Terus waktu gabung di lab, di lab bahasa itu kan semuanya ngomong bahasa Inggris. Terus dibilangin, "Ayo ngomong." Aduh, aku tuh bukannya nggak mau ngomong ya. Soalnya semuanya udah ngomong bahasa Inggris. Ngopo aku. Terus akhirnya kan ya saya harus menebus malu kan ya kan nggak mungkin. Jadi kemana-mana saya bawa kamus. Itu saya mulai dari hafalin setiap yang saya temuin itu saya selalu translate dalam bahasa Inggris. Itu saya lakukan selama 1 tahun. Sampai di tahun kedua itu saya jadi best speaker ya English Debate Jawa Timur itu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Nah, saya sempat dengar ibu tuh dapat beasiswa Bu ya. Nah, cara dapetin beasiswa tuh gimana sih Bu? Beasiswa itu mungkin lebih ke apa ya? Hoki kali ya. Oke, tapi katanya begini, kalau kesempatan itu kan bisa mendatangi siapa saja, tapi tidak demikian dengan kesiapan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kesiapan. Pada saat kesempatan itu datang, kita udah siap bisa mengambil kesempatan itu gitu loh. Jadi S1 saya itu dulu saya dapat 2 beasiswa kalau nggak salah, beasiswa BMU sama PMDK. BMU itu beasiswa masuk universitas itu yang setiap bulan itu dapat uang saku gitu ya. Sama beasiswa PMDK itu mungkin sekarang masuk jalur prestasi kali ya. Saya diterima dua-duanya, cuma kalau yang BMU kan saya harus ikut SMPTN dulu. Nah, waktu itu saya sebenarnya orangnya itu lebih introvert sih. Waduh, tapi kayaknya nggak ada percaya kalau kayak bilang introvert. Saya tuh introvert yang dipaksa extrovert. Jadi mau nggak mau harus ngomong, harus bersosial dengan orang. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi merasa sebenarnya lebih cenderung ke introvert gitu. Nah, singkat cerita, BMU saya harus SMPTN, PMDK udah jelas saya diterima, terus akhirnya saya memutuskan ambil yang PMDK. Kalau BMU itu saya harus belajar dulu, belum tentu lolos masuk perguruan tinggi. Kalau PMDK waktu itu saya udah jelas diterima di UM. Gitu, saya ambil itu. Gitu. Nah, pas di sana waktu itu bingung ya, aduh ini bayarnya kayak apa ya gitu ya. Ternyata di kampus itu saat itu yang internet aja tidak semudah sekarang, itu banyak sekali beasiswa. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan S1 saya itu 3 tahun. Itu kayaknya rekor pertama deh yang jurusan pendidikan selesai 3 tahun. Ya kalau ditanya, "Bu, tipsnya apa?" Aduh kayaknya tipsnya saya buru-buru harus cepat lulus biar nggak bayar SPP lagi, cuma itu aja. Jadi saya pastikan tidak ada mata kuliah yang mengulang gitu, kalau semester pendek saya ambil semuanya dan
nyaris setiap kuliah itu saya selalu duduk di depan. Meskipun sebenarnya aku ini ngantukan. Justru untuk melawan ngantuk itu saya harus duduk di depan biar saya nggak ngantukan. Jadi setiap tahun karena nilai saya, IPK saya bagus, saya bisa apply beasiswa prestasi. Jadi 3 tahun berturut-turut saya dapat beasiswa. Betul sekali. Tapi ibu harus mempertahankan Betul, IPK. IPK itu ya. Ya, dan saya karena dulu pernah di pondok juga, jadi sambil ikhtiar gitu. Jadi saya ikhtiarnya gini, ya Allah kalau nanti nilai saya 4, saya puasa 1 hari. Jadi setiap satu mata kuliah, kalau nilainya itu A gitu ya, A, saya puasa 1 hari. Kalau IPK saya 4, saya puasa 1 minggu berturut-turut. Itu saya lakukan. Dan alhamdulillah saya lulus dengan kumlot. Ibu, ini kalau boleh tahu ada Ini kalau nggak salah ini ujian S3 ini. Iya kok dapat aja sih kalian. Ya ini beliau ini promotor saya sama penguji saya. Ada ini almarhum Pak Joko. Ya, Prof. ini ini atau tahun kemarin, Bu? Ini tahun 2018 kalau nggak salah. Kalau nggak 2018, 2019 deh. 2018 ya kayaknya nih. Ini waktu masih seminar proposal kayaknya. Ada lagi. Apa nih? Banyak aja. Oh ya, ini jadi saya setelah lulus itu saya ngajar di Akademi Sekretaris dan Manajemen itu kalau malam. Kalau pagi itu saya kerja di perusahaan asing. Dulu jadi di admin training gitu ya, di training center gitu ya. Nah, kalau malam tuh saya ngajar. Terus kemudian karena waktu itu saya melahirkan, terus tidak memungkinkan lagi, nggak ada yang bantuin, akhirnya saya fokus di ngajar aja. Ini jabatan saya pertama itu wadir kemahasiswaan. Cuma pada saat wisuda ini, saya jadi wadir 1 akademik. Gitu, ini wisuda mahasiswa, Akademi Sekretaris di Balikpapan. Wow. Ibu pernah menjadi dosen, kepala jurusan, bahkan kepala inkubator bisnis. Iya, betul, betul. Dari semua posisi itu, mana yang paling menantang Ibu? Semuanya menantang ya, kayaknya jadi hostnya podcast Tuh Ridwan aja juga menantang ya. Jadi saya tidak pernah menganggap satu pekerjaan itu lebih baik daripada yang lainnya, enggak. Saya bahkan di jabatan apapun bagi saya itu adalah media saya belajar. Sekarang saya di kepala inkubator bisnis. Ini adalah hal baru dan saya banyak belajar dari situ gitu. Jadi semuanya memberikan pelajarannya itu berharga sampai membentuk saya seperti ini gitu. Sebagai kaprodi manajemen itu waktu awal, jadi yayasan saya itu punya 3 perguruan tinggi, ada Stikom Balikpapan, ada Asmi Erlangga yang Akademi Sekretaris itu yang tempat di mana saya awalnya mengabdi, sama Sentra Pendidikan Bisnis Samarinda. Terus gabung jadi satu menjadi Universitas Mulia. Nah, setelah jadi Universitas Mulia pertama kali itu saya diapat amanah sebagai kaprodi manajemen. Iya. Nah, aktif di berbagai organisasi seperti ISNU, HR Forum, hingga kegiatan pemberdayaan perempuan. Ya. Apa yang mendorong Ibu untuk tetap terlibat di berbagai kegiatan Kayaknya saya dulu tuh seneng kumpul-kumpul rame-rame gitu ya, seneng berkegiatan bareng itu kayaknya seru banget ya. Terus kalau kita itu dapat lingkungan yang positif kan akhirnya kita nggak sempat mikir yang aneh-aneh. Iya nggak? Nggak sempat mikir, coba lihat. Anak-anak yang aktif di organisasi, di sekolah pun mereka itu jarang kayak melanggar aturan apa gitu, itu pasti jarang. Itu yang membuat saya juga seneng berkegiatan, ketemu dengan orang baru gitu. Makanya saya selain aktif di kampus, kemudian kalau dosen kan harus ada pengabdian masyarakat juga. Dan dosen itu relasinya harus banyak. Kalau relasinya banyak, kita bisa berkarya lebih banyak lagi. Makanya saya beberapa tahun terakhir itu ya aktif di Forum HR di Balikpapan, terus kemudian ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu juga baru buat saya gitu. Ada Ikatan Sarjana Ekonomi, ya ini sebenarnya lebih untuk networking sih gitu. Jadi pentingnya networking itu begitu. Jadi kalau saya kegiatan gitu ya, saya tuh jarang duduk sama teman yang udah saya kenal. Saya pastikan setiap kegiatan saya harus kenal orang baru. Kalian nanti juga gitu, misalnya ada kegiatan apa gitu, bareng sama sekolah lain. Jangan gabung sama temennya sendiri, harus cari orang baru. Jadi networking itu perlu, merawat itu perlu. Jadi setiap kali ada kegiatan baru, kita mendapatkan teman-teman baru dan kita tetap terus merawat sahabat-sahabat kita yang lama. Oh ya, ini acara International Conference ya. Di kampus saya kebetulan itu kayaknya boleh sedikit berbangga ya, di Universitas Mulia ini
menurut saya kampus yang paling berhasil menyelenggarakan international conference itu pertama kalinya mulai tahun 2019 itu saya ketuanya, tapi ini yang kegiatan terakhir yang kemarin 2024 ini lebih dari 100 negara gabung. Kebetulan saya ikut jadi moderator juga, saya pemakalah juga, presenter juga. Jadi ini selalu banyak banyak apa namanya, banyak pengalaman lah, banyak memberikan pengalaman buat saya. Nah, kegiatan saya ikut ekskul English Club waktu di sekolah, itu akhirnya kebawa sampai sekarang. Jadi, saya juga akhirnya punya bekal untuk tampil, untuk turut berkontribusi di beberapa event internasional gitu. Jadi, reviewer pada jurnal internasional, ikut aktif dalam konferensi internasional gitu, terus ngajar mata kuliah dengan pengantar bahasa Inggris, terus perusahaan saya dulu yang pertama kali terima saya itu juga perusahaan asing gitu, jadi sangat bermanfaat. Nah, dulu belum ada aplikasi-aplikasi belajar bahasa Inggris seperti sekarang ya. Jadi saya belajarnya masih manual, kemana-mana bawa kamus jelek, kamus yang 60.000 kata, tapi aku belum pernah membuktikan itu bener 60.000 kata apa enggak. Kan udah nggak ada, udah ada Google Translate gitu. Mestinya adik-adik sekarang bisa lebih mudah lagi belajar bahasa Inggris itu. Jadi dari dorongan tadi di sekolah yang tadinya menghafal, Iya. sampai sekarang akhirnya Sampai sekarang. Jadi sekarang itu kebiasaan. Jadi kalau saya lihat sesuatu nggak tahu bahasa Inggrisnya kayak gatel gitu. Jadi di HP saya itu ini sampai sekarang ada aplikasi Google Translate. Jadi kalau misalnya, "Iki bahasa Inggrisnya apa ya?" Gitu, saya buka. Jadi insya Allah bahasa Inggris cuma kebiasaan aja, dengan kita selalu melihat, jadi nggak akan lupa. Gitu. nah Ibu juga jadi pembicara di berbagai seminar. Apa sih Bu yang perlu disiapkan materi audiens, terutama kan audiensnya berbeda-beda Bu ya. Nah itu kita harus menyiapkannya seperti apa dulu Bu? Siapan apa ya? Karena kalau saya jadi narasumber itu kan hampir semuanya itu materi yang sudah saya kuasai gitu. Jadi saya tinggal melihat audiensnya ini latar belakangnya apa, terus tujuan diadakan pelatihan itu apa. Saya lebih menyesuaikan lebih ke metodenya sih. Kalau materi kurang lebih sama semuanya ya, karena kalau dosen kan memang harus belajar terus gitu. Nggak bisa, ilmunya terus berkembang. Yang saya pelajari pada saat kuliah 10 tahun yang lalu sekarang udah berkembang. Jadi beli buku itu saya wajib. Wajib. Tidak boleh lebih dari 3 bulan saya tidak beli buku. Jadi harus selalu beli buku. Buku apa itu? Buku semua. Semua buku. Kebetulan saya lebih banyak buku-buku tentang ini ya, pengembangan kepribadian, buku tentang leadership, buku tentang manajemen sekolah dan sebagainya, tentang terutama mata kuliah yang inilah yang relate dengan yang saya bawakan gitu. Tapi dibaca Bu ya? Baca. Tapi sebenarnya saya tuh paling nggak suka baca loh. Ya, aneh kan ya? Nggak suka, tapi ya itu tadi lah, karena keadaan saya mau nggak mau harus membaca. Karena gini loh teman-teman, kita itu sebenarnya banyak hal yang kita alami sekarang itu sesuatu yang nggak kita inginkan. Tapi kita nggak bisa pergi dari situ, mau nggak mau kita harus lakukan, ya nggak? Ya itu artinya kita belajar dewasa. Jadi kalau kalian udah berada di titik itu, berarti kalian udah setingkat lebih dewasa. Melakukan sesuatu yang kalian nggak suka, tapi kalian tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Itu satu poin kalian udah hebat. Dicatat teman-teman. Sebagai alumni SMK nih Bu, menurut Ibu apa potensi besar yang dimiliki anak-anak SMK saat ini? Banyak. Ini hostnya ini pinter banget loh. Dulu pas saya waktu zaman sekolah, public speaking saya tidak sebagus kamu gitu. Jadi karena media sekarang itu banyak ya kan, handphone, internet dan sebagainya, saya kira semuanya itu punya peluang yang sama deh. Bahkan kamu bisa go internasional lebih cepat, asal kamu lebih mudah, udah jalan tolnya udah ada, tinggal mau kamu pakai apa enggak gitu. Misalnya scrolling sosial media seperti apa yang kamu ambil. Misalnya ya bisa kamu aja pilih ya berita-berita yang hanya sekedar entertain saja gitu. Tapi yang paling penting adalah kita terus menggali potensi diri kita dan mencari peluang-peluang yang ada di luar. Gitu. Jadi potensinya ya banyak banget. Banyak banget. Dan kan saat ini lulusan SMK katanya susah untuk berkuliah Bu ya. Bener. Enggak. Jadi kuliah itu bukan hanya orang yang punya duit aja, tapi buat mereka yang mau. Buat mereka yang mau, beneran. Mahasiswa saya itu orang ngira kalau kuliah itu mesti anak pinter atau kalau enggak anaknya orang berduit. Enggak.
Saya sendiri membuktikan selama 17 tahun saya mengajar di kampus itu, mahasiswa saya itu yang menyelesaikan kuliah itu mereka yang punya kemauan tinggi. Dan lebih dari 50% dari mereka tuh cari duit sendiri loh. Jadi mereka tuh pagi pagi tuh kerja, malam itu kuliah itu alhamdulillah aku luar biasa semangatnya. Ada yang bahkan kerjanya itu tengah malam, pagi langsung kuliah. Pagi langsung kuliah. Itu coba mahasiswa kerjanya di pasar malam. Di ada pasar induk gitu ya kan malam. Pagi tuh dia udah kuliah, tidur tuh dia cuma sebentar. Alhamdulillah dia lulus gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Jadi misalnya, "Bu, dukungan keluarga?" Nggak ada. Banyak mahasiswa yang lulus tanpa dukungan keluarga, mereka, dari keluarga yang broken home, jangankan duit aja, makan aja mereka nyari sendiri sambil Gojek, sambil jadi kurir. Lulus mereka kuliah, dan rata-rata mungkin semangatnya, "Aduh harus cepet lulus, kalau nanti nggak lulus nambah biaya lagi," gitu, karena ngeluarin biaya sendiri, akhirnya mereka lebih lebih cepet selesainya gitu. Jadi sekarang pun coba jualan online aja lewat aplikasi semuanya banyak. Jadi, apa namanya, travel ojol, jadi kurir, jadi jualan apapun sekarang nggak punya warung aja bisa jualan, nggak punya loko bisa jualan. Jadi kalau saya nggak ada alasan. Yang nggak mau itu ya karena mereka nggak ada kemauannya aja. Soalnya dari kemauan dan cara membagi waktu, Bu, ya. Kalau dari Bu Linda sendiri cara bagi waktunya gimana tuh, Bu? Kalau saya dulu waktu zaman sekolah, saya tuh dulu suka bawa binder. Tapi kan udah nggak zaman ya, nggak zaman ya. Nih tak tunjukin rahasianya. Kok gitu loh, Bu, kalau sekarang? Oh, iya ya. Aduh, belinya nggak pakai itu deh. Karena sekarang kemana-mana bawa handphone, jadi saya manfaatin nih, tak kasih bocoran. Ini Google Calendar. Jadi saya sudah masukkan semua agenda saya di sini, kegiatan saya, karena saya tuh pelupa. Kayak ini tadi ya kegiatan hari ini, itu ini ada seminar podcast atau apa udah saya tak catat semuanya di sini. Dan agenda saya sampai beberapa bulan ke depan sudah ada, sudah masuk di sini. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa udah tinggal lihat aja, notifikasinya udah langsung masuk. Sekali bisa ditiru teman-teman. Ya, udah bisa belum pakai Google Calendar ini? Udah terhubung nanti. Ya, pakai ini. Jadi kalau misalnya banyak yang kosong-kosong kalian harus mikir tuh kan kita bisa analisis ya. Ternyata kita udah produktif apa belum ya? Oh, dilihat dari apa? Dari agenda kita. Kita lebih banyak menghabiskan waktu di mana? Sekali. Apa sih, Bu, rencana Ibu tuh ke depannya? Saya ya, saya tuh masih biar bisa lebih bermanfaat untuk orang lagi, pengen ini sih, ada passive income. Jadi punya pendapatan yang saya nggak kerja pun saya masih bisa dapat duit gitu ya. Atau punya modal ya untuk usaha gitu. Saya pengen punya passive income dan itu sedang saya rintis sekarang. Kasih rahasia ini. Ini masih rahasia ya. Bu Linda sedang bikin kos-kosan sekarang. Insya Allah akan segera launching di tahun ini gitu. Jadi kalau jalan-jalan ke Malang udah ya paling nggak punya uang saku lah nanti buat jalan-jalan. Di balik Di Balikpapan. Iya. Iya, Bu, kalau kos-kosan itu hal yang menjanjikan ya, Le. Tapi itu sampai ke situ kan kita harus menahan dulu. Jadi gini, saya tuh di pendapatan berapapun itu tidak mengubah gaya konsumsi saya. Jadi mau pendapatan berapapun misalnya saya biasanya beli baju 100.000. Ya udah, meskipun gaji saya meningkat, saya tetap beli baju 100.000 gitu. Sampai itu saya udah nggak ganti kalau saya nggak bener-bener saya tuh nggak ganti. Saya lebih, melihat, nilai guna suatu barang daripada ya lebih sekedar prestis saja. Uangnya saya tabung. Nah, tabung buat usaha-usaha itu. Betul sekali. Saya juga gitu, Bu, kayak nggak mau lapar mata kayak kelop gitu. Kita lihat terus kita beli, kan akhirnya nanti kita bakalan nyesek gitu. Terus yang saya lakukan sekarang ini ya, saya tidak menggantungkan dari satu sumber pendapatan. Jadi saya itu selalu mengusahakan minimal itu ada 2 sumber pendapatan, minimal. Tapi alhamdulillah selama ini sih nggak pernah cuma 2 sumber, ya minimal 4, 5, sampai 7, 11 pernah. Ada sebulan bisa gajian 11 kali. Bulannya loh 11. Tapi ya kita kan harus ya merintis ya. Kita harus tidur lebih sedikit, keluarkan keringat lebih banyak, mungkin air mata lebih banyak juga. Itu tuh udah pasti harga yang harus kita bayar mahal sih untuk itu semuanya gitu. Kita harus konsisten. Ya, jadi kalau saya udah terima jadi karyawan tetap, jangan berbangga, jangan cuma nunggu gajian dari karyawan aja, udah bangun lagi sumber-sumber yang lainnya sampai kita ke financial freedom gitu sih. Terakhir ya, Bu, ya.
di mana audiens bisa mengikuti kegiatan atau pemikiran ibu. Mungkin lewat media sosial atau kanal lainnya. Gimana ya, saya kalau di sosial media itu lebih banyak untuk, mendokumentasikan kegiatan saya sih gitu, sambil silaturahmi dengan teman-teman gitu. Kuliah sama-sama saya boleh. Dan saya kadang ada beberapa kelas ini ya, kelas online tuh, apa namanya, seminar gitu, ada. Biasanya saya promosikan lewat sosial media saya juga. Iya, jangan lupa di-follow ya. Sosial media ya, Bu. Iya, @linda_fauzia. Nah, mungkin ada pesan aktivasi nih, Bu, dari Bu Linda untuk kita semua di SMK Negeri 1 Tuai. Oke. Mmm, belajarlah. Belajarlah. Belajarlah, nurut sama guru, nurut sama orang tua, insya Allah guru sama orang tua itu akan selalu mengarahkan kita kepada semua hal yang baik gitu. Jangan pernah menyerah, hidup ini tuh hanya soal pertahanan, seberapa keras, seberapa susah yang sedang kalian hadapi sekarang, jangan pernah menyerah, bertahanlah. Ayolah, belajar dan bertahan. Iya. Nah, sebelum saya tutup nih, Bu, saya punya pantun, Bu. Oke, aduh keren banget. Siang hari makan kuaci, Cakep. dimakan bareng Bu Asi. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Keren lah. Kak, terima kasih. Dan untuk semua sobat podcast di luar sana, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dah!